Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali berada di pembibitan dalam rangka untuk melakukan pengisian polybag. Tetapi yang saya fokuskan di dalam video ini adalah tanah yang kita gunakan untuk pengisian polybag itu harus tidak ada bongkahan-bongkahan atau tidak ada kotoran-kotoran lain atau batu-batuan yang tercampur di dalam tanah, sehingga tanahnya harus betul-betul halus dan terbebas dari segala kotoran. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya Takwim Panjigo. Oke, mantap. Ini adalah tanah yang saya gunakan untuk pengisian polybag, tetapi masih banyak bongkahan-bongkahan yang cukup keras, sehingga ini harus kita hancurkan kemudian disaring. Tanah ini berasal dari polybag yang dulunya ditanami bibit, tetapi karena bibitnya mati sehingga polybagnya rusak dan tanahnya diambil kembali untuk dilakukan pengisian kembali untuk polybag yang baru seperti ini. Ini adalah polybag yang tanamannya tidak tumbuh, sehingga ini rugi kalau tidak tanahnya tidak kita gunakan. Dan ini merupakan tanah yang saya keluarkan dari polybag yang tanamannya tidak tumbuh. Nah, ini polybagnya cukup banyak, sehingga tanahnya juga cukup banyak, dan bongkahan-bongkahan ini cukup keras, ya, sehingga ini harus kita hancurkan dulu, kemudian kita akan ayak ke pengayakannya. Sudah saya siapkan. Nah, ini yang harus kita persiapkan di dalam pembibitan. Oke, kita lanjut untuk menghaluskan tanahnya. Kita pukul-pukul dulu kemudian sampai hancur. Ini masih ada beberapa polybag yang tanahnya belum dikeluarkan. Ini akan dikeluarkan dulu. Nah, ini rupanya ada bongkahan-bongkahan yang sangat keras, sehingga ini harus kita hancurkan dulu. Setelah bongkahan-bongkahan ini, setelah yang dalam polybag kita keluarkan, ini bongkahan-bongkahan kita hancurkan dulu sebelum disaring atau kita ayak. Kenapa kita gunakan tanah yang bekas pemakaian? Karena memang rugi kalau tanah ini kita biarkan dan tidak terpakai. Kita hancurkan dulu. Hancurkan. Kita menggunakan kayu atau adat lain untuk kita menghancurkan bongkahan-bongkahan ini. Ini cukup keras tanahnya, sehingga harus kita hancurkan gunakan kayu. Ini cukup kita gunakan ini saja, supaya tanahnya yang bongkahan-bongkahan tersebut bisa pecah. karena ayakannya
telah siap, dan kemudian scope untuk mengangkat tanahnya telah siap. Kita akan lanjutkan dengan pengayakannya, dan akan kita lihat nanti hasil dari pengayakannya. Dan tahap terakhirnya kita akan coba untuk mengisi di dalam polybag dengan tanah hasil ayakan tadi. Oke, kita mulai untuk mengayak. Karena saya bekerja sendiri, sehingga ini ayakannya harus saya dudukkan di atas satu batang kelapa untuk diisi dulu. Kemudian setelah itu akan diayak. Oke. Oke, akan kita lihat hasil ayakannya dan apa yang tertinggal di atas ayakan. Oke, setelah kita ayak, ini kita lihat tanah yang tertinggal di atas ayakan. Nah, ini ada tanah-tanah yang masih tidak dapat melewati ayakan ini. Nah, ini masih kita hancurkan, dan ada perakaran. Kemudian ini sisa perakaran, dan ada batu, dan ini ada daun, kemudian batang-batang bibit kakao. Nah, ini ada kayu-kayu, ini kotoran memang, dan ini yang harus kita hindari pada saat di tanah untuk diisi dalam polybag. Ini ada daun-daunan. Nah, dan inilah fungsinya tanah harus kita ayak. Dan kita lihat hasil ayakannya. Ini tanah hasil ayakan ini cukup halus untuk kita gunakan untuk diisi di dalam polybag. Nah, kalau udah halus begini, maka kita akan mudah untuk mengisi di dalam polybag. Dan ini memang harus kita lakukan untuk budidaya kakao, terutama di dalam pembibitan. Tanah yang kita gunakan untuk mengisi polybag itu betul-betul harus tanah yang halus, karena untuk pertumbuhan akar nantinya. Oke, akan coba untuk mengisi polybag. Nah, ini polybag yang telah terisi sebelumnya, dan ada polybag ukuran 25-17, di mana tinggi 25 cm dan lebar 17 cm. Oke, ini ada polybag yang telah saya siapkan. Ini berukuran 17 kali 25 cm, di mana panjangnya 25 cm, kemudian lebarnya 17 cm. Ini 17 cm. Kemudian panjangnya 25 cm. Dan sebenarnya menurut PT Mars, polybag yang menurut mereka bagus, yaitu ukuran 25 kali 20 cm, di mana panjangnya 25, kemudian lebarnya ada 20 cm. Nah, ini ideal untuk tanaman atau pembibitan tanaman kakao. Oke, ini adalah tanah yang tadi telah diayak. Kita akan lakukan pengisian polybag, apakah bagus untuk pengisian polybag.
Nah, ini adalah polybag yang telah didesain langsung duduk teratur rapi, langsung duduk. Dan karena ada dua polybag di mana yang polybag bersudut, dudukannya bersudut, dan ini harus ada cara bagaimana supaya dudukannya cukup bagus. Dan, tapi ini adalah polybag yang telah memang didesain langsung duduk. Oke, ini saya akan menggunakan polybag. Dan ternyata dengan tanah yang diayak, polybag diisi dengan cukup bagus. Kemudian kita sedikit supaya bagus, supaya padat. Dan di dalam polybag kebutuhannya tidak juga terlalu padat, tapi harus terisi dengan rata. Nah, ini cukup mudah mengisi, tidak ada benjolan-benjolan di dalam polybag karena tanahnya telah halus. Kita sentak-sentakan sedikit, kemudian ini kita urut bagian-bagian luar polybagnya, kita urut-urut supaya bagus. Oke, ini hasil polybag yang saya isi, dan ini tidak ada benjolan-benjolan di sekeliling polybagnya karena memang tanahnya halus yang telah kita ayak. Oke, mungkin demikian apa yang bisa saya sharing pada hari ini. Semoga menjadi acuan teman-teman dalam melakukan budidaya kakao, terutama di dalam pembibitan. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Hakwin Panji Go. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.